bisa lebih baik lah gitu. Itu kayak seperti ini sih, gambar kerja tuh kayak mensketsa bangunannya itu sendiri gitu. Tapi bedanya kalau kita itu pakai, lalu kalau misalkan kita ke toilet gitu minus 0,03 berarti lantainya itu udah nggak rata gitu karena ada terjadi penurunan gitu loh, penurunan sekitar 3 cm karena seperti ini. Jadi denah itu seolah-olah kayak suatu bangunan itu dipotong secara horizontal gitu loh. Halo Sobat Tarunar, selamat datang di podcast Taruna Jaya Bercerita. Kalau kemarin kita udah sempat bahas soal RAB, Rancangan Anggaran Biaya. Nah, kali ini kita mau ngobrolin hal yang gak kalah penting nih. Bahkan bisa dibilang tahap utama sebelum semua dimulai, yaitu gambar kerja bareng Mas Jo. Yeay. Halo. Oke, boleh perkenalkan diri dulu Mas Jo untuk kesekian kalinya. Saya Jonathan, bekerja di Taruna Jaya Bangunan bagian divisi desain. Oke. Nah, gini Mas Jo, sebelum kita bahas lebih dalam, menurut kamu topik hari ini tuh hal yang orang awam sering salah paham gak sih? Karena kan kadang tuh ada yang mikir kalau gambar kerja itu cuma sketsa, padahal sebenarnya jauh lebih detail. Ya mungkin bisa dibilang begitu ya. Lebih ke kadang ada yang gagal paham sih, lebih ke gagal paham karena nggak semua orang bisa baca gambar kerja gitu. Jadi memang dari kami itu perlu ada penjelasan untuk gambar kerjanya. Ada juga yang klien yang pernah kerja sama kami itu juga udah dijelaskan masih agak kurang mudeng, kurang paham gitu. Tapi ya nggak apa-apa kan, klien itu kan ya bisa kita bilang awam lah gitu. Betul. Jadi ya we do the best that we can untuk bisa membantu menjelaskan supaya bisa mengkomunikasikan desain dengan lebih baik lagi sama klien sih. Betul. Jadi lebih ke apa ya? Lebih ke dari sisi kliennya ada kesulitan dalam pemahaman gitu. Kita coba bantu tetap sih. Oke, sip. Oke, ditahan dulu karena nanti akan ada pertanyaan yang ingin aku tanyain ke Mas Jo terkait gambar kerja. Oke, mungkin kita start simple aja dulu kali ya. Gambar kerja itu apa sih Mas Jo? Dan kenapa gambar kerja itu penting di setiap proyek? Gambar kerja itu dari pengetahuan saya ya, itu adalah gambar teknik, gambar 2 dimensi lah, gambar 2 dimensi yang dibuat biasanya itu untuk konsep sama kalau udah develop sampai finalnya itu bisa lebih ke gambar untuk pelaksanaan gitu sih. Jadi lebih ke mungkin secara grafik itu lebih ke gambar 2 dimensinya lah gitu. Gambar 2 dimensinya dari bisa berupa konsep tapi bisa juga udah mulai untuk gambar pelaksanaan gitu sih. Oh gitu, berarti gambar kerja itu ada awalnya itu tim harus melakukan survei dulu ke lokasi. Iya pasti, karena sebenarnya sih lebih ke mau bangun baru atau mau renovasi tetap kan harus survei dulu. Nah dari situ kita kami bisa gambarin nanti desainnya mau kayak apa gitu. Nah di gambar 2 dimensi itu yang bisa lebih baik lah gitu. Itu kayak seperti ini sih, gambar kerja tuh kayak mensketsa bangunannya itu sendiri gitu. Tapi bedanya kalau kita itu pakai AutoCAD lah gitu. AutoCAD itu aplikasinya ya? Itu aplikasinya. Oke. Nah di Taruna Jaya Bangunan sendiri prosesnya dari awal sampai jadi gambar kerja itu seperti apa sih Mas Jo? Dari awal sampai jadi ya. Awal tuh udah pasti survei dulu. Betul. Udah survei, dapat notesnya, dapat datanya, baru kita coba develop. Kalau dari saya sih pertama sketsa awal biasanya dari kertas dulu untuk untuk
ya ada gambaran plus sebenarnya lebih ke brainstorming idea. Nanti mau kayak apa desainnya. Abis itu bisa langsung langsung gambar di AutoCAD-nya gitu. Oh gitu. Ya sampai selesai gitu. Biasanya tuh ada revisi-revisi gitu gak sih Mas Jo? Oh pasti. Pasti ya. Pasti. Biasanya kadang karena apa? Nggak sesuai dengan. Biasanya sih lebih ke Atau request. klien ada yang. Iya pasti request klien, lebih ke ya. request klien udah oke apa atau belum. Ya biasanya sih kalau revisi ya pasti belum oke lah ya. Kita revisi sampai oke. Oke. Nah, aku mention lagi nih soal survei. Kenapa sih survei lokasi tuh jadi langkah pertama sebelum bikin gambar kerja? Ya masuk akal aja sih. Maksudnya untuk kita tahu objeknya itu kayak apa, pastinya harus disurvei dong. Pastinya harus disurvei gitu. Bentuknya seperti apa, nanti gambaran yang ada di otak desainernya itu kayak apa gitu loh. Survei itu penting gitu. Oke, nah apa aja yang biasanya diukur atau diperhatikan saat survei di lokasi, Mas Jo? Untuk misalkan bangun baru, anggaplah kalau bangun baru itu dari tanah kosong lah. Anggaplah dari tanah kosong berarti bisa diukur luasan lahannya itu berapa gitu. Kalau misalkan kayak renovasi, nah kalau renovasi lebih ribet karena kan udah ada bangunan yang existing, mungkin renovasi itu bisa berupa penambahan ruangan atau ya renovasi lah gitu. Nah yang agak sulitnya itu adalah kita harus nyeket ulang gitu loh. Kalau misalkan pemilik rumah nggak ada denah rumah existingnya itu, jadi kita harus ukur ulang, kita sket ulang gitu sih. Oke. Nah kalau di Taruna sendiri tuh proses mengerjakan layoutnya itu setelah dilakukan survei itu berapa lama Mas Jo? Kurang lebih. Setelah dilakukan survei itu kurang lebih 7 hari kerjanya. Oke. 7 hari kerja untuk konsep pertama harusnya cukup. Nah biasanya tepat waktu pasti? Oh iya pasti tepat waktu. Harus ya? Harus. Oke, aku tuh ada, sebentar aku punya sesuatu nih. Oke. Aduh, agak susah ya. Tada. Jadi guys, aku punya gambar kerja. Gambar denah. Oke. Nah, nanti tolong ya editor dibantu. Gimana coba? Ngasih lihat. Pokoknya nanti Sobat Terus bakal bisa lihat karena editor akan bantu. Sekarang aku pengen nanya ke Mas Jo. Gini. Gimana? Oh gitu. Gini. Oke. Jadi ini adalah contoh gambar kerja di salah satu proyek kita di Taruna Jaya Bangunan. Nah, di gambar kerja ini kan banyak nih simbol-simbolnya nih Mas Jo. Dan tanda gitu kan. Nah, itu sebenarnya fungsinya apa aja sih? Atau fungsinya apa dulu deh? Maksudnya secara keseluruhan. Fungsi simbol sama ya simbol dan macam-macamnya itu, keterangannya itu sebagai penanda, sebagai informasi gitu loh, sebagai data gitu loh. Jadi misalkan contoh ini garis titik-titik ini apa? Iya. Ini nunjukin kalau ini adalah ramp gitu loh, tanjakan gitu. Jadi semakin ke ujung itu semakin tinggi. I see. Gitu. Nah ini yang area lebih landai, ini yang area lebih tinggi. Gitu. Begitu seterusnya gitu. Berarti ini pintu ya aku tebak? Ya ini pasti pintu. Ini pasti pintu. Nah ini aku lihat nih ada perbedaan warna nih Mas Jo. Kayak ini ada oranye, terus ada kayak hitam, ada juga yang kuning. Oke. Kalau kita coba start yang kuning dulu ya. Boleh. Yang kuning itu adalah potongan arsiran bata, batu bata gitu. Jadi ini arsiran batu bata gitu. Menandakan nih ini tuh tembok ini bahannya itu batu bata. I see. Sama ada plasteran gitu. Ini yang agak lebih tebal ini plasteran sih. Nah, habis itu kalau yang oranye-oranye ini itu jendela gitu. Jendelanya ada jendela mati, ada jendela hidup juga. Oh, yang membedakan garis yang di tengahnya itu ya?
Iya, yang kalau di tengah itu jendela mati. Oke. gitu. Lalu yang hitam ini Mas Jo? Oh, yang hitam ini dia itu kolom utama bangunan. Oke. Gitu, kolom utama bangunan. Apalagi kita lihat di sini ya. Oh terus ini kan kayak udah nih kursi, ini meja, bla 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 bla. Iya, jadi dari denah itu pokoknya kelihatan berbagai informasi yang bisa didapatkan gitu. Jadi denah itu benar-benar gambar penting gitu. Jadi seperti peta gitu lah. Jadi hubungan antar ruangnya kelihatan, lalu dari dimensi furnitur arrangement furniturnya juga bisa dilihat ini ruangan cocok atau udah bagus apa gimana gitu. Oke, nah aku lupa nanya. Ini kayak ini agak 593, 200, 300 itu. Oke, ini itu dimensi. Jadi 593 ini dalam sentimeter, jadi sekitar 5,93 meter lah. Oke. Gitu. Terus kalau yang berarti ya itu sama ya semuanya kayak gitu ya? Iya, semuanya gitu. Nah, terus kayak ada -1 yang merah-merah ini loh Mas Jo. Sorry. Iya, kelihatan enggak? Kalau yang angka-angka seperti ini itu menandakan ini ya. Kalau nggak salah istilahnya tuh floor to floor-nya. Jadi kalau plus min 0.00 berarti titik nolnya itu di sini, titik 0 bangunannya itu di sini. Oke. Nah, lalu kalau misalkan kita ke toilet gitu, minus 0.03 berarti lantainya itu udah nggak rata gitu karena ada terjadi penurunan gitu loh. Penurunan sekitar 3 cm karena kamar mandi atau toilet itu harus lebih turun lantainya biar airnya nggak bocor keluar gitu. I see, oke. Nah itu juga penting ini. Jadi pas udah dibangun, saat konstruksi untuk ngecor, jadi kelihatan gitu loh. Ini udah bener apa belum gitu, gitu sih. Oke, lalu ini tangga. Ya ini tangga. Terus coba kita balik sebelahnya kali ya. Lagi nggak yang baru tuh sama. Nah ada yang unik nih. Ini apa nih Mas Jo? Ini lebih ke lemari sih. Jadi lemari yang isinya tuh kayak baju-baju digantung gitu. Oke, ada tempat tidur, sofa. Oh ya, ini garis-garis banyak ini yang di balkon tuh apa Mas Jo? Menandakan apa? Ini. Iya, kan kayak ini railingnya. Oh. Ini ada railingnya gitu. Oke, apa lagi ya? Ya kurang lebih sama kayak yang halaman sebelumnya, sini tempat tidur ya kan. Ini apa ini Mas Jo? Itu wastafel. Oh iya. Sink. It's a sink. Oke, kurang lebih sama ya kayak sebelumnya. Ya, kurang lebih. Oke, jadi gitu. Oke Mas Jo, thank you so much nih. Ilmunya jadi nambah. Pasti kalian juga jadi lebih paham kan nanti next time. Boleh nih. Episode ini cukup banyak dagingnya buat Sobat Taruners yang ingin bangun rumah, renovasi. Jadi bisa paham gitu untuk hal yang dilakukan pertama adalah survei, lalu nanti ada gambar kerja dan apa aja sih meaning simbol yang ada di gambar kerja itu. Oke, mungkin sedikit tambahan. Boleh banget. Denah itu kenapa dibikinnya seperti ini? Jadi denah itu seolah-olah kayak suatu bangunan itu dipotong secara horizontal gitu loh. Jadi misalkan ini bangunan gitu. Nah, gambar denah itu dipotong sekitar tingginya sekitar 90 sampai semeter dari lantai. Bangunan dipotong. Jadi kelihatan atasnya. Dilihat dari atasnya gitu. Kayak kalau kita main The Sims gak sih? I think so, ya sih. Iya kan? Jadi kelihatan dari atas gitu. Jadi kelihatan dari atas gitu sih. Oke, udah nih kan kayak keterangan ya lebih detail informasi tentang. Ya kalau ini bawahnya itu lebih ke kop gambar, itu lebih ke isinya informasinya apa aja, kayak misalkan revisi keberapa, terus ini data-data klien gitulah. Oke. Alamat di mana, namanya siapa, proyeknya apa gitu. I see. Sip. Thank you Mas Jo. Semoga berguna ya Sobat Taruners. Nah, lanjut kita ke next question Mas Jo. Biasanya siapa aja sih yang terlibat dalam proses pembuatan gambar kerja ini gitu? Dalam proses pembuatan gambar kerja itu udah pasti tim desain. Saya ada juga senior kami Pak Yadi. Lalu dari tim interior juga gambar. Oke. Jadi
Semuanya Semua pasti berkesinambungan harus ya? bisa gambar kerja gitu. Oke. Nah, pernah gak sih, ini sebenarnya tadi aku udah nanya ya, kayak revisi gambar gitu saat proyek belum berjalan, atau biasanya di Taruna sendiri tuh bagaimana sistemnya kalau untuk revisi? Kalau di Taruna itu sistem untuk revisinya adalah maksimal itu 3 kali gitu. Maksimal itu 3 kali. Setelah itu harus komit sama kami gitu loh. Biasanya sih gitu. Sama yang udah di-approve ya. Iya. Tentunya juga bareng kliennya juga kan, kayak oke nih, Iya. gini ya Pak gitu ya. Iya. Gitu, Bu. Oke. Kita udah di penghujung akhir nih. Atau dari tim ada yang mau menanyakan sesuatu? Oke, last question. Kira-kira tantangan apa yang sering muncul Mas Jo saat membuat gambar kerja? Tantangan secara teknis sih nggak terlalu ya. Mungkin lebih ke merampungkan idenya gitu. Karena semua ide itu tertuang di sini. Jadi kelihatan nanti rumahnya kayak apa sebenarnya gitu sih. Mungkin lebih di situ, tapi menurutku sih itu lebih ke apa ya, ke pribadi masing-masing sebenarnya sih kalau itu. Ya. Kalau saya sih itu Personal ya? sama kesulitannya ya kalau misalkan klien ada minta yang agak aneh gitu loh. Karena kan tadi di awal dibilang nggak semua klien bisa baca gambar kerja, jadi kadang ada ruangan sekecil apa tetap maksa mau nambahin ini. Nah itu harus yang harus muter ke otaknya tuh kayak gitu loh. Lebih ke lebih ke ini bagusnya gimana ya supaya masih bisa nyaman tapi memenuhi kebutuhan juga gitu. Oke. Paling di situ sih aja sih. Oke. Yeay, cukup menarik dan singkat ya hari ini podcastnya. Jadi intinya gambar kerja ini bukan cuman sekedar gambar Sobat Taruners, tapi panduan utama yang bikin proyek itu bisa berjalan dengan lancar. Berencana. Ya kan, perencanaan ya kan, dari awal sampai akhirnya gimana. Nah, makasih banyak Mas Jo hari ini sudah sharing terkait detail gambar kerja itu apa aja sih, kayak keterangan simbolnya dan lain-lain. Dan buat kalian yang buat kalian yang lagi mikirin mau bangun baru atau renovasi atau bahkan mau bikin furniture, itu pastiin prosesnya dimulai dari survei yang detail, lalu layout yang matang, dan juga gambar kerja yang jelas ya. Tentunya bareng Taruna Jaya Bangunan. Yeay. Oke, segitu aja. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kita di Taruna Jaya Bangunan dan juga media sosial kita di Instagram @tarunajayabangunan. See you di podcast selanjutnya, di episode selanjutnya. Dadah.